Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas bab 8 ya, judulnya Para Pembisik Bakat dari Materi Anda. Pernah kepikiran nggak sih apa ya yang bikin seorang pelatih atau guru master itu kok bisa efektif banget gitu numbuhin talenta? Jawabannya mungkin agak beda dari bayangan kita. Sumber kita kali ini ambil contoh dari pelatih tenis Lansdorp, guru cello Hans Jansen, sampai legenda basket John Wooden. Misi kita kali ini, kita mau coba ungkap resep rahasia para pembisik bakat ini ya, berdasarkan bab ini aja. Oke, mari kita bedah nih. Kan seringnya kita bayangin pelatih hebat itu, wah sosok karismatik, jago pidato gitu kan, yang bisa bakar semangat. Nah, iya kan? Tapi menariknya, bab ini justru kasih gambaran yang beda banget. Kontras malah. Para pembisik bakat ini, digambarinnya tuh lebih tenang, malah cenderung pendiam. Mereka lebih banyak ngamatin dengan seksama, dengerin fokus banget, terus kasih arahan-arahan kecil. Tapi, wah, spesifik dan tepat sasaran. Jadi bukan ceramah panjang lebar, tapi lebih kayak bisikan yang, kena dan efektif gitu. Contohnya ada Hans Jansen ya, guru cello yang katanya paling brilian itu. Pendekatannya personal banget, seolah-olah dia punya radar khusus gitu ya, buat deteksi kebutuhan unik tiap murid. Betul sekali. Kemampuan adaptasinya itu luar biasa. Jadi, ke murid yang udah jago kayak Sang Yi, dia bisa lebih ekspresif, nuntut presisi tinggi, tapi, nah, ke murid lain kayak Whitney Delfos yang kelihatan ragu, dia jadi lebih lembut. Pakai metafora kayak benamkan musiknya di kepala, gitu. Bahkan, dia bisa deteksi detail halus kayak vibrato yang baru dibayangin sama muridnya. Ini bukan sihir ya, tapi lebih kepekaan yang dalam banget sama kondisi dan kebutuhan spesifik individu pas saat itu. Wah, peka banget ya. Dan menariknya lagi, si Jensen ini katanya nggak mau meramal potensi jangka panjang muridnya. Sikapnya yang siapa tahu gitu. Ini kan sejalan sama kutipan Lansdorp di awal bab. Fokus ke fundamental hari ini bukan sibuk cari bakat abstrak masa depan. Jadi soal proses ya, bukan prediksi. Betul, fokusnya di proses perbaikan sekarang. Nah, ini bawa kita ke contoh lain yang skalanya beda banget. John Wooden, pelatih basket legendaris itu. Banyak yang ngira kehebatannya tuh di pidato motivasinya yang membakar semangat. Iya, itu kan pendekatan Jensen personal banget ya. Tapi gimana kalau pelatih yang pegang tim besar? Kayak Wooden ini, pendekatannya apa beda banget? Nah, studi Gallimore dan Tharp yang dibahas di bab ini justru nunjukin inti yang mirip sebetulnya, walau formatnya beda. Mayoritas instruksi Wooden itu ternyata isinya koreksi verbal. Singkat banget, padat informasi, fokusnya ke perbaikan. Bukan pujian lebay atau omelan panjang. Beneran lebih kayak operator telegraf, ngirim data penting secara efisien. Koreksi, 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 gitu terus. Oh, jadi bukan, ayo semangat! Tapi lebih ke, lakukan gini, bukan gitu. Tumpuan kakinya di sini, bukan di sana. Detail banget ya soal cara melakukan yang bener. Tepat sekali. Dia mecah latihan jadi bagian-bagian kecil, metode whole part itu. Terus nekenin pengulangan sampai otomatis. Nah, ini inti dari dipraktis atau latihan mendalam yang terarah. Identifikasi kesalahan, terus perbaiki secara presisi buat ngasah sirkuit saraf. Atau menumbuhkan mielin ya, lapisan pelindung saraf itu, yang bikin sinyal otak lebih cepat dan efisien. Ini kan dibangun lewat latihan terarah kayak gini. Jadi kehebatannya bukan di karisma pidatonya, tapi di arsitektur latihannya yang sistematis dan kaya informasi korektif. Oke. Jadi ada Jensen yang pendekatannya individual, peka banget. Terus ada Wooden yang sistematis, kayak koreksi presisi. Tapi ada satu lagi nih temuan menarik dari studi Benjamin Bloom yang dikutip di sini. Katanya banyak talenta kelas dunia kayak pianis dan perenang gitu, awalnya justru belajar dari guru yang kelihatannya biasa aja, bukan maestro. Gimana tuh ceritanya? Agak aneh nggak sih? Kayak kontradiktif gitu? Iya. Sepintas mungkin kelihatan gitu ya. Tapi, studi Bloom ini nunjukin peran krusial yang beda dari guru pertama. Fungsi utama mereka seringnya bukan di penguasaan teknik tingkat dewa, tapi lebih ke kemampuan ignition. Ignition? Maksudnya gimana tuh? Nyalain api semangatnya dulu, bikin cinta sama bidangnya di awal. Mereka ini biasanya sabar banget, ramah, dan jago bikin proses belajar jadi pengalaman yang menyenangkan dan menarik.
Intinya, mereka itu ngajarin cinta pada keahlian itu. Wah, jadi guru pertama itu pentingnya bukan di teknik dewa, tapi lebih kayak mak comblang gitu ya. Menjodohkan si murid sama cintanya ke bidang itu. Kayak contoh guru piano Mary Epperson ini ya, pelajarannya digambarin penuh emosi positif, pujian tulus kalau berhasil, terus ungkapan penyesalan lembut kalau salah. Jadi muridnya didorong buat coba lagi. Fokusnya bikin anak kepincut dulu gitu ya. Tepat. Si Epperson ini nyiptain lingkungan yang bikin anak pengen belajar dan pengen balik lagi. Jadi, kita kayaknya ngelihat dua elemen penting ya dari para pembisik bakat yang dibahas di bab ini. Ada kemampuan ngarahin di praktis dengan info presisi kayak Wooden, terus ada kemampuan ignition awal, numbuhin cinta pada proses belajar kayak Epperson. Keduanya ini kayaknya saling melengkapi gitu dalam perjalanan pengembangan bakat. Jadi kesimpulan besarnya gimana nih? Kayaknya ironis ya, buat numbuhin bakat luar biasa, pembisik terbaik itu justru nggak fokus nyari bakatnya aja. Mereka malah fokus ke dua hal yang kelihatannya lebih membumi ya. Pertama, ngasih koreksi mikro yang presisi terus-menerus kayak Wooden, dan di saat yang sama atau mungkin di awal banget, nyalain api cinta yang membara pada prosesnya kayak Epperson. Jadi mereka tuh ahli membaca murid dan ngirim sinyal yang pas buat mailin dan motivasi. Gitu kali ya? Iya, bisa dibilang gitu. Nah, ini mungkin munculin pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Seberapa sering ya kita mungkin keliru nilai kualitas seorang guru atau pelatih cuma dari karisma atau reputasinya aja? Dan tanpa sadar, kita mungkin abai sama kemampuan esensial mereka yang lebih sunyi ini. Kemampuan ngasih umpan balik spesifik yang membangun, atau kelihayan mereka numbuhin cinta fundamental pada proses belajar itu sendiri. Pertanyaan yang menarik banget buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.